Halo semuanya, saya Tiara Alia Azadira Indika dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. NPWP saya 502623148. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya akan membawakan sebuah tutorial terkait mata kuliah Administrasi Basis Data, yakni Transaction Log. Nah, kira-kira Transaction Log itu apa sih? Transaction log itu ibaratnya seperti bodyguard untuk database. Jadi nanti kalau misalnya kita mau melakukan transaksi, di mana itu nanti akan ada dua user atau lebih yang mau mengakses satu basis data yang sama, maka log ini akan bertugas untuk mengatur supaya itu tidak terjadi tabrakan antara satu user dengan user lainnya. Nah, misalnya nanti ada satu transaksi yang mau melakukan updating data. Nah, sedangkan berarti user lainnya itu harus menunggu sampai user pertama itu selesai. Ini tuh penting banget supaya datanya itu tetap terjaga dengan aman dan nggak berantakan nantinya. Nah, untuk tutorial kali ini tuh akan ada tiga jenis transaction log yang akan saya lakukan. Yang pertama itu transaction log pada database. Ini tuh bakal mengunci seluruh database selama transaksinya berjalan. Ini tuh bakal mastiin tidak ada transaksi lain yang bisa mengakses data di database sampai transaksinya selesai. Nah, untuk yang kedua itu transaction log pada bagian kolom. Ini tuh bakal mengunci kolom tertentu dalam tabel, membatasi akses hanya pada data di kolom itu saja, sementara transaksi lainnya itu tetap bisa berjalan. Selanjutnya itu ada transaction log pada bagian baris atau row. Ini tuh bakal mengunci baris tertentu dalam tabel dan memastikan hanya satu transaksi yang bisa mengubah atau membaca baris tersebut sampai transaksinya selesai, tanpa mempengaruhi baris lain dalam tabelnya. Mekanisme transaction ini memberikan fleksibilitas dan perlindungan data saat melakukan operasi yang melibatkan banyak transaksi secara bersamaan. Nah, kita langsung saja kepada prakteknya. Di sini saya punya sebuah database bernama Cheese on You dengan username Chime. Di sini kita bisa lihat database Cheese on You itu punya tabel bernama produk, dan dalam produk ini ada tiga kolom, yaitu ID, nama produk, dan juga jumlah. Nah, di sini ada tiga data. Yang pertama itu ada sikat gigi, itu jumlahnya 30 dan ber-ID kan 1. ID kedua itu ada data Pepsodent yang berjumlahkan 15 dan ID ketiga itu ada data daun yang berjumlahkan 40. Tutorial pertama ini akan saya mulai dari menambahkan sebuah table pada database Cheese on You. Untuk memulai transaksi, pertama-tama pada bagian sebelah kiri ini akan menjadi user A dan bagian sebelah kanan ini akan menjadi user B. Nah, saya akan melakukan transaksi awal di user A dan user B akan menjadi user kedua. Di sini kita ketik bikin untuk memulai transaksinya. Kalau bikin ini tidak dijalankan, maka transaksinya tidak akan berjalan. Itu seperti kode prompt biasa. Ini sudah dimulai. Jadi selama si user I mengakses terlebih dahulu, maka user B ini tidak akan bisa melakukan apa-apa. Pertama-tama kita akan membuat sebuah tabel baru bernama Loving. Eksekusi. Oh ya, ini kalau misalnya terjadi error, kalian perlu rollback dulu ya. Rollback. Nanti rollback itu bakal mengulang dari awal. Ada beberapa error yang terjadi. Sekarang kita akan membuat sebuah tabel bernama Loving. Dengan masing-masing data itu ada nama pasangan yang varcharnya 50 dan jumlah kenangannya bernilaikan integer. Cancel, oke. Pastikan tidak ada yang salah, lalu kita end. Nah, ini berarti create table-nya sudah berhasil. Nah, ini misalkan kita bakal ngeliat database-nya apakah udah dimasukkan atau belum.
Nah, ini kita bisa lihat di database JSON New terdapat dua tabel, yakni logging dan juga produk. Nah, bagaimana kita kalau misalnya mau menambahkan database juga di bagian user B? Bisa kita create table heading gitu. Eksekusi. Nah, ini sudah kita bisa create tabelnya. Kita cek database-nya. Nah, di sini di user B, itu kita udah berhasil membuat database heading. Nah, tapi kalian bisa lihat nih, dari di user A maupun user B itu, mereka nggak terintegrasi ya. Dimana user A itu tadi ngebuat table logging, tapi di user B-nya malah table logging-nya itu belum ada. Sedangkan di table B itu udah ngebuat uh, di, di user B itu udah ngebuat tabel heading, tapi malah di user A itu tabel heading-nya itu belum ada. Ini dikarenakan itu masih kalau gitu database-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan biar dia sama-sama punya loving, hating, dan juga produk di database JSON-U, atau kita harus commit dulu. Kita commit dulu dari yang sini. Ini tuh kayak menghentikan logging-nya. Nah, bisa kita cek datanya di sini. Salah. DT. Nah, ini kenapa masih belum ada? Soalnya yang di sebelah kanan atau user B ini commit-nya belum dijalankan. Maka kita akan melakukan commit terlebih dahulu di sebelah user B. Commit. Nah, kita coba lagi di user A. DT. Nah, sudah ada tabel heading, logging, dan juga tabel produk. Bagaimana dengan user B? Nah, sama seperti user A, di sini tuh sudah ada tabel heading, logging, dan produk di database JSON-U. Jadi untuk yang transaction log database itu tutorialnya seperti itu. Kita sekarang lanjutkan ke database, maksudnya kita lanjutkan ke transaction log yang kolom. Lanjut ke bagian transaction log yang kolom. Sama user A itu bakal jadi user pertama yang mengakses. Ini bikin. Kita bikin. Ini kita bikin. Oke. Kita bakal menambahkan tabel harga di, maaf. Kita akan menambahkan kolom harga di tabel produk. Misalnya, alter table eksekusi. Alter table. Nah, udah berhasil. Kita mau ngeliat apakah sudah kolom itu udah ketambah atau belum ya. Select from produk. Nah, di sini kolom harga itu sudah tertambahkan, tapi emang belum ada ya isian datanya. Gimana kalau kita ngecek di user B? Ini kita select from produk. Nah, ini tidak terjadi apa-apa karena sebelumnya di user A ini dia transaksinya belum selesai atau belum di-commit. Jadi nanti kalau selesai di-commit, baru deh si user B ini bisa bergerak lagi. Misalnya kita commit ya. Atau nanti saya deh langsung setelah kita tambahkan data di kolom harganya. Misalnya kita bakal update harga. Kita coba lihat ya, select all from produk. Nah, ini database-nya udah isi semua. Gimana kalau misalnya kita commit ini? Bisa kita commit. Nah, di bagian user B itu udah langsung menjalankan kode yang select all from
produk, di mana select all from produknya itu sudah dengan update data, ada jumlah harga, ada harga dan isian datanya. Mana sikat gigi itu berharga 1.000, Pepsodentnya berharga 3.000, dan daunnya berharga 5.000. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian transaction log yang row atau baris. Di sini kita akan mengubah alur pengerjaannya, di mana user B ini akan menjadi user pertama, sedangkan user A ini akan menjadi user kedua. Jadi di sini kita akan bikin, setelah sini bikin, oh, alright, kita bikin lagi. Ah, roll back. Kita bikin. Ini udah dibikin, terus ini kita bikin. Untuk yang kolom, bagian transaction log yang rows itu kita bakal misalnya mengubah nama produk di daun ini. Berarti di sini update. Misalnya kita kalau mau nambah row nih, alter table produk, select all lagi from, select all from produk, apakah udah di-update atau enggak. Jadi untuk yang percobaan kali ini, ya tetap di kolom sih, kolom lagi di row baris-baris. Nah, ID-nya sudah berubah. Kita coba select all di bagian user A, apakah di update atau enggak setelah semua error ini. Waduh, wow, ini saya nggak bikin ya. Tapi gue nggak pernah komit sih. Terusnya kita bikin. Sini juga kita bikin. Bikin. Rollback. Ya udah dibikin. Kita bakal update. Okay. Select all from product. Ya ini udah di oh, ada di kano ya, karena ke update ya. Harusnya nambah daun tuh berubah jadi charcoal. Bagaimana kalau dia di user A? Select all from produk. Oke, seperti yang dilihat di sini, data daun itu belum berubah namanya menjadi charcoal. Karena yang di bagian user B itu transaksinya belum dikomit. Oke guys, sekalian aja. Ini kita bakal mengubah ID-nya juga. Update. Oke, karena tadi ada error, jadi kita bakal ngulang dari awal. Yang daun ini. Update. Produk. Oke, select. All from produk. Oke, ini udah berubah. Sekarang kita update lagi yang peppermint. Update. Produk. Select all from
produk. Alright, ini udah ketambah. Kita coba lihat di user A-nya, select. Aku tambah lagi ya. Tambah lagi aja. Insert, biar ada perbedaan yang keluar. Select all from produk. Oke, kita update. Update produk. Set ID sama dengan 5. Where jumlah sama dengan 10. Select all from produk. Oke, ini udah datanya diupdate. Kita coba ke user A. Select all from produk. Oke, di sini kita masih ngelihat database yang di user A dan user B itu terlihat berbeda sama sekali. Di mana untuk tabel produk, user B ini memiliki data sikat gigi, Pepsodent, charcoal, dan juga peppermint, serta jelly. Sedangkan di user A, tabel produk itu hanya memiliki data sikat gigi, Pepsodent, daun, dan juga peppermint. Nah, untuk menyamakan kedua database ini, kedua tabel di database JSON-U ini, maka kita akan melakukan commit atau mengakhiri transaksi di bagian A agar isi user A itu bisa memiliki database terupdate juga. Ini kita commit. Sini kita select all from product. Oke, di sini sekarang database-nya sudah memiliki tabel produk dengan data yang sama. Karena udah diakhiri juga, kita komit aja sekalian. Oke, sekian dia dari tutorial transaction logging ini. Saya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa.